kami dari kelompok 5 akan membahas kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Fauzan Zuhri Sihaan, yang kedua ada Desi Syarani, ketiga Selvi Indriani, keempat Maisara Andriani Tobing, kelima Ira Melani Sipahutar, dan keenam Devi Margareta Sitanggang saya sendiri. Dimulai dari pengertian kekuasaan. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk memengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Jika perubahan pada orang atau situasi adalah perubahan yang baik, tentunya power tersebut memberikan konotasi negatif. Dari kekuasaan seringkali muncul dikarenakan terdapat berbagai kasus di mana seseorang atau sebuah organisasi yang diberi kekuasaan tidak menggunakan untuk hal yang positif. Selanjutnya, membahas tentang faktor-faktor yang mendasari kekuasaan. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, reward power. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua, coercive power. Kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Pengertian wewenang. Wewenang merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas dalam suatu perusahaan. Menurut Louis A. Allen, wewenang adalah jumlah kekuasaan dan hak yang didelegasikan pada suatu jalan. Menurut L.C. Davis, wewenang adalah dasar untuk bertindak, perbuatan, dan melakukan kelihatan atau aktivitas perusahaan. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab ialah suatu kewajiban yang harus dipenuhi dari seseorang. Pada intinya, setiap organisasi atau perusahaan pada akhirnya perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan reaksi atas tuntutan dari lingkungan, atau juga sebaliknya, merupakan upaya untuk mempengaruhi lingkungan. Manfaat tanggung jawab. Manfaat bagi perusahaan. Manfaat bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. Manfaat bagi masyarakat. Manfaat dan dunia bisnis tak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik. Pengertian delegasi. Delegasi adalah seorang yang ditunjuk atau diutus oleh sebuah perkumpulan, baik negara maupun sebuah instansi. Pengutusan tersebut dimaksudkan untuk mengikuti sebuah perundingan. Manfaat delegasi. Manfaat delegasi adalah memberikan kesempatan bawahan untuk berprestasi, bertumbuh kembang dalam karir, serta belajar dari kesalahan dan kesuksesan atas pendelegasian yang sudah dilakukan. Kemudian memaksimalkan semua jeripayah karyawan yang ada di dalam sebuah organisasi. Memaksa semua fungsi dan institusi atau lembaga untuk memiliki orientasi pada target dan kualitas. Memberikan kesempatan bagi atasan untuk memusatkan perhatiannya ke tempat lain sehingga organisasi bisa berjalan secara maksimal. Kesimpulan, faktor-faktor yang mendasari kekuasaan menurut French dan Raven, sebagaimana dikutip oleh Stone, Freeman, dan Gilbert 1995, terdapat 5 faktor yang mendasari lainnya sebuah kekuasaan atau surge of power, yakni reward power, referent power, coercive power, legitimate power, dan expert power. Wewenang merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas dalam suatu perusahaan. Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Jenis-jenis wewenang yaitu wewenang garis atau line authority, wewenang staff atau staff authority, wewenang fungsional atau functional authority, dan wewenang wibawa. Menurut J. Slamet, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Pemasaran, delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab tersebut dilakukan secara formal oleh sebuah instansi atau lembaga.
Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok